Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to BK Channel. Kita yang kali ini saya menjelaskan tentang akuntansi perusahaan gagal. Jadi buat bestie pajak yang ingin belajar akuntansi perusahaan gagal, stop video saya sampai selesai ya. Dan jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya karena kalau belajar akuntansi itu bersambung gitu ya. Jadi jangan penasaran aja ketika nonton sinetron, nonton drakor, penasaran nih gimana kelanjutannya. Nah, penasaran juga dengan belajar akuntansi. Ya, yuk simak video saya sampai selesai. Oke, untuk video kali ini saya menjelaskan tentang pengertian dari perusahaan dagang dan kegiatan di perusahaan dagang itu ada apa saja sih gitu ya. Ya, di perusahaan dagang pengertiannya adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk ya. Jadi apa yang dibeli itu yang dia jual. Contohnya yaitu ketika ada toko, dia membeli beras, jual juga beras. Beli telur, jual juga telur. Beli kait, dijual juga kait. Jadi tanpa ada proses produksi, tanpa ada proses perubahan bentuk ya. Contoh perusahaan dagang yang ada di sekeliling kita bisa ya toko sembako, bisa juga toko sepatu, toko aneka jajanan gitu ya. Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Intinya dia tidak ada proses produksi di sana. Apa yang dia beli, dia langsung jual. Ya, mungkin hanya ada proses packaging, ya, packing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk kegiatan perusahaan dagang itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah pembelian tunai. Jadi kalau di perusahaan jasa kan pembeliannya ya terkait tentang peralatan, perlengkapan gitu ya. Tapi kalau di perusahaan dagang, dia membeli barang dagang istilahnya. Barang dagang itu barang yang akan dijual kembali, barang yang diperdagangkan. Jadi kalau misalkan dealer motor, ya maka dia beli sepeda motor untuk dijual kembali ya. Jadi pembelian tunai itu khusus untuk barang yang akan dijual kembali. Misalkan tadi dealer motor, maka pembelian tunai motor tadi bisa dilakukan secara tunai. Kalau tunai maka langsung dibayar secara cash. Selain itu, kalau pembelian kredit, beli motor tapi secara kredit, berarti kita punya hutang, ya. Kalau beli kredit, barang kita sudah terima tapi kita punya hutang. Yang ketiga ada retur pembelian. Retur itu kan pengembalian ya. Pembelian itu di awalnya kita beli. Jadi ketika retur pembelian yang awal kita beli barang sudah kita bawa, maka barangnya kita kembalikan karena rusak atau cacat ya. Retur pembelian ini harus kita hubungkan dengan transaksi pembelian awalnya. Pembelian awalnya tunai atau kredit ya. Kalau kita beli tunai di mana sudah kita bayar, maka ketika kita retur atau barang kita kembalikan, maka uang yang kita bayarkan harus kembali ya sebesar barang yang diretur. Contohnya gini, ketika saya beli 3 unit sepeda motor di mana harganya 60 juta ya, 3 unit 60 juta, berarti per unitnya saya buat 20 juta ya. Sudah saya bayar secara tunai. Nah, ketika 3 motor sudah saya bawa pulang, ternyata saya cek motor yang satu itu ada yang rusak gitu ya, ada yang cacat. Maka saya nggak mau gitu ya, karena motornya mau saya jual kembali. Maka satu motor saya kembalikan atau saya lakukan retur pembelian. Maka karena tadi saya sudah beli secara tunai, sudah saya bayar cash, maka ketika saya kembalikan satu motor, maka uang sebesar 1 unit motor yaitu sebesar 20 juta harus saya terima kembali gitu ya. Jadi hubungkan dengan transaksi awalnya. Ya, jangan mau motor Anda kembalikan tapi uangnya tidak dikembalikan gitu ya, tidak Anda terima kembali.
Sebaliknya, ketika Anda beli motor secara kredit di mana Anda punya hutang. Ya. Kemudian, ketika Anda lakukan retur pembelian atau barangnya Anda kembalikan, maka apakah hutang Anda tetap 60 juta? Kan tidak, ya. Jadi ketika Anda kembalikan satu unit motor seharga 20 juta, maka otomatis hutangnya juga berkurang 20 juta. Berapa sisa hutangnya kalau begitu? Ya, sisa hutangnya jadi 40 juta, gitu ya. Jadi ketika ada retur, maka hubungkan dengan transaksi awalnya, belinya tunai atau kredit itu, gitu ya. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu ya kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kas keluar, perusahaan membayar apa saja sih, ya. Bisa tadi itu beli tunai, ya. Bisa juga bayar hutang, gitu ya. Bisa juga pembayaran beban-beban, pengeluaran operasional perusahaan, misalkan bayar beban gaji, ya, gaji karyawan, bayar iklan, bayar juga listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Ya, intinya perusahaan mengeluarkan uang. Dan selanjutnya ada penjualan tunai, ya, jual. Saya tadi sudah beli sepeda motor, kemudian saya jual tanpa merubah bentuk, ya. Nah, ketika saya jual secara tunai, maka motor saya serahkan ke pembeli, saya dapat uang karena tunai. Tapi karena yang selanjutnya yaitu penjualan kredit, ya. Kalau penjualan kredit, saya sudah menyerahkan motor kepada pembeli, maka saya akan mencatat atau saya mempunyai namanya piutang. Ya. Pembeli punya hutang, saya selaku penjual punya piutang, ya, namanya gitu. Jadi bedakan hutang piutang. Kalau hutang, Anda punya kewajiban membayar. Kalau piutang, tadi saya penjual, saya punya kewajiban menagih, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ada retur penjualan, ya. Jadi misalkan tadi sudah saya jual 3 unit sepeda motor, harganya jadi 75 juta. Jadi saya jual harganya di atas harga beli saya dong pastinya supaya saya dapat keuntungan, ya. Jadi satu unit motor seharga 25 juta, kalau 3 berarti 75 juta. Sudah saya jual ketiga motor tadi 75 juta, ternyata satu dikembalikan oleh pembelinya. Pembeli itu mengatakan retur pembelian, saya selaku penjual mengatakan retur penjualan, ya. Nah, ketika retur hubungkan dengan transaksi awalnya tadi. Kalau jualnya secara tunai, maka ketika retur penjualan, uang yang tadi sudah saya terima harus saya kembalikan kepada pembelinya, gitu ya. Tapi kalau jualnya kredit, di mana saya punya piutang yang nanti akan saya tagih, maka ketika ada retur penjualan, piutang saya akan berkurang. Ya, piutangnya nanti akan jadi sebesar 5 juta, ya. Jadi berkurang 2.025 juta, gitu. Ya. Jadi karena motornya dikembalikan oleh pembeli, maka piutang saya tidak lagi sebesar 75 juta, tapi piutang saya berkurang 25 juta, jadi sisanya hanya 50 juta. Hutang pembeli juga sebesar 50 juta. Gitu, ya, cakep kan? Jadi kalau belajar akuntansi itu sebenarnya belajar logika gitu ya. Jadi kalau logikanya kok nggak nyambung, nggak klik gitu, berarti ada yang tidak pas, ya. Kemudian ada penerimaan kas. Penerimaan kas itu begini, ya. Jadi perusahaan menerima uang masuk, bisa dalam bentuk uang cash, bisa juga dalam rekening gitu ya. Contohnya transaksi apa perusahaan menerima uang, ya, ada uang masuk, bisa juga karena penjualan tunai. Kalau saya atau perusahaan menjual berarti terima uang.
Ada juga pelunasan piutang. Ya, jadi kalau tadi saya jual kredit, saya punya piutang. Nah, ketika pembelinya bayar, maka saya menerima uang disebut pelunasan piutang. Bisa juga karena saya menerima pendapatan lain-lain gitu ya. Karena mungkin saya punya gedung gitu ya, perusahaan saya punya gedung, saya sewakan, atau mungkin ada beberapa motor itu yang disewakan, berarti saya juga punya penerimaan kas dalam pendapatan lain-lain terkait sewa kendaraan, sewa gedung, atau mungkin pendapatan bunga dari bank gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk kali ini saya hanya menjelaskan sampai kegiatan perusahaan dagang. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu berat pemahaman Besti Pajak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.